Seorang pria diam-diam menelan berlian temuannya. Namun tindakannya tetap diketahui oleh sang mandor. Saat diperintah menyerahkannya, ia meludahkannya keluar dengan patuh. Tak lama, ia menemukan batu lain di keranjang. Setelah dibersihkan, ternyata itu berlian merah muda dengan kualitas tinggi bernilai ratusan juta. Ia gugup sekaligus tergoda. Berlian ini bisa menghidupi keluarganya selamanya. Saat pompa air menyembur, ia segera menyelipkan berlian itu di sela jari kakinya saat semua orang lengah, lalu berpura-pura hendak pergi buang air besar. Aksinya tak dicurigai mandor. Pria itu masuk hutan membawa berlian di sela jari kaki ke tempat sepi. Tiba-tiba mandor memanggil. Ia gugup, tapi tetap tenang. Mandor menggeledahnya dengan teliti. Untung tak ada hasil. Lalu ia ke tanah lapang, pura-pura buang air. Saat aman, ia mengambil berlian itu dan mengaguminya. Ia girang membayangkan tak perlu kerja lagi. Ia merobek kain celana untuk membungkusnya, lalu menggali lubang. Saat hendak menyembunyikannya, tiba-tiba pistol menempel di kepalanya. Mandor lain memergokinya. Dia terpojok. Mandor itu menyuruhnya menyerahkan berlian. Saat hendak menyerahkannya, ledakan besar terjadi dekat si mandor. Pasukan lokal menemukan mereka. Melihat mandor terluka parah, pria itu segera kabur. Di dekat pohon kering, dia menggali lubang dan mengubur berliannya. Selesai mengubur, tentara mengepung dan membawanya ke penjara. Di jalan, dia terus menoleh, berharap bisa mengambil kembali berlian itu. Di dalam sel, pria kulit hitam itu berdiri di depan jeruji besi. Dia tak menyangka mandor tadi masih hidup dan mengenalinya. Mandor itu menunjuknya sambil berteriak bahwa dia menemukan berlian merah muda raksasa, lalu menjanjikan hadiah bagi yang bisa menemukannya. Pria itu panik. Demi membuktikan diri, dia menanggalkan semua pakaiannya. Semua orang pun percaya, kecuali seorang pria kulit putih yang terus menatapnya curiga, seolah tahu rahasia besar yang disembunyikannya. Demi membuktikan tak sembunyikan berlian, pria ini... Di depan umum, dia melepas pakaian demi membuktikan tak ada berlian. Meski orang-orang percaya, Shaoli yang melihatnya merasa ada yang janggal. Usai bebas bersyarat, Shaoli segera meminta temannya membebaskan pria itu juga. Begitu bebas, si pria langsung bergegas kembali ke kamp pengungsi untuk memastikan keselamatan keluarganya. Namun usai memeriksa daftar korban, dia tak menemukan keluarganya. Saat Old Black putus asa, Shaoli mendekatinya dan berkata, "Aku yang membebaskanmu, ayo cari berlian itu." Old Black merasa orang kulit putih itu licik. Meski tak pintar, dia tahu saat tak lagi berguna, dia akan dibunuh. Saat bersih tegang, teroris menyerbu kota. Beruntung, Shaoli X tentara bayaran segera membawa Old Black kabur. Di jalan, teroris dan tentara lokal menembaki warga sipil tanpa ragu. Kedua pihak tak peduli nyawa rakyat, hingga banyak warga tewas atau luka. Tapi di tengah hujan peluru, Shaoli nekat menyelamatkan Old Black. Sikap Old Black pun mulai berubah. Besoknya, saat mencari keluarga Old Black di kampungnya, tentara melarang mereka masuk. Untung Shaoli bertemu teman jurnalisnya, lalu mereka bertiga naik helikopter ke kamp pengungsi. Sampai di sana, mereka sangat terkejut. Di sini jutaan pengungsi kehilangan rumah. Tak lama, Old Black menemukan istri dan putrinya, tapi istrinya tak bahagia. Ternyata putra mereka, anaknya diculik teroris saat masih kecil, berisiko dibunuh atau dijadikan alat pembunuh. Tak ingin itu terjadi, Old Black kembali ke zona konflik mencari anaknya. Shaoli tak menghalangi karena tahu berlian darah ada di sana. Mereka pun berangkat. Di tengah jalan, mobil diserang. Mereka kabur ke hutan, berjalan belasan kilometer ke tambang berlian lama mereka. Karena banyak teroris, mereka tak bisa mendekat. Shaoli menelepon militer minta pengeboman, tapi Old Black menghentikannya. Karena anaknya ada di sana, Old Black pergi sendirian ke markas teroris pada malam hari. Namun, anaknya yang sudah dicuci otak justru mengusirnya dan berteriak keras memanggil para penjaga. Old Black pun akhirnya tertangkap. Keesokan harinya, ia dipaksa menggali berlian darah yang berharga di bawah ancaman nyawa anaknya sendiri. Tiba-tiba, helikopter militer muncul dan mulai membombardir hingga para pemberontak kocar-kacir. Dalam kekacauan besar itu, Old Black berhasil membunuh pemimpin mereka, sementara Shaoli menyelamatkan sang anak di tengah hujan peluru. Usai bertempur, Old Black membawa mereka ke lokasi berlian darah. Saat mulai menggali dan berlian hampir terlihat, semua mendekat. Shaoli bertindak dulu melawan pemberontak dan Old Black ikut beraksi. Setelah baku tembak, Shaoli terluka parah. Karena bala bantuan lawan segera datang, mereka segera pergi. Shaoli sempat mengambil berlian Old Black. Saat berlari sejenak, Shaoli lemas kesakitan. Lalu Old Black memintanya istirahat. Ia menolak. Tak lama, Shaoli kehabisan tenaga. Old Black menggendongnya. Namun Shaoli minta diturunkan. Sadar ajalnya tiba. Ia tersenyum sambil mengeluarkan berlian darah yang tak sempat dinikmati. Ia menyerahkan berlian dan kartu nama jurnalis itu pada Old Black, menyuruhnya pergi bersama putranya. Meski Old Black sempat menolak, Shaoli bersikeras. Setelahnya, Shaoli menelepon sang jurnalis, menceritakan semuanya, dan menitipkan Old Black. Ia pun akan selamanya tinggal di tanah Afrika. Old Black menemui jurnalis itu di London. Usai sepakat, ia mendatangi perusahaan berlian dan memakai berlian darah sebagai umpan agar bisa pulang. Si jurnalis diam-diam merekam transaksi, lalu mengunggahnya. Demi mengungkap skandal perusahaan itu, Old Black pun jadi saksi kunci di pengadilan. Ternyata di Afrika, tiap berlian ekspor sering memakan korban jiwa, hingga disebut berlian darah. Film ini diadaptasi dari kisah nyata. Banyak penonton film ini tak mau beli berlian lagi. Kamu masih ingin membelinya?